Tenang, santai aja. Kalau lu nonton video ini dan gak ngerti saham, justru hidup lu lebih sehat. Serius, orang yang gak ngerti saham itu jarang stres malam cuman gara-gara angka ya. Gue tahu karena gue ngerti. Dan itu adalah kesalahan pertama gue. Malam ini bukan tentang uang ya. Ini bukan seminar, bukan juga tentang motivasi. Ini bisa jadi terapi massal. Coba deh, gue mau tanya. Siapa yang pernah salah ambil keputusan hidup? Jawab dalam hati aja. Nah, yang belum pernah, itu masalahnya bakalan jadi lebih serius. Karena manusia itu unik ya. Salah dikit ceritanya bisa jadi panjang. Manusia itu makhluk paling optimis di dunia. Ya karena tumbuhan dan binatang nggak punya optimisme. Nggak tahu deh kalau alien gimana ya. Bukan karena kuat, tapi karena emang susah untuk mengakui kalau dia salah. Gua rasa kita semua pernah di posisi itu. Salah jurusan misalnya. Nggak apa-apa, nanti juga cocok. Atau hubungan yang toksik. Dia berubah kok, gua ngerasanya gitu. Kerja di tempat yang bikin capek lu secara mental. Ini batu loncatan, tapi tahan aja deh dulu. Lucunya, batu loncatan kita ini nggak pernah bikin kita sampai-sampai ke target yang kita tuju. Gue yakin lu nggak bodoh. Gue yakin lu cuma punya harapan terlalu banyak buat keputusan yang salah. Menurut gue, optimisme itu bahaya ya. Karena orang optimis itu bisa bohong sama dirinya sendiri tanpa dia ngerasa bohong. Dan hidup makin berat karena selalu aja ada orang yang kelihatannya yakin. Anehnya, yang paling yakin biasanya bukan yang paling ngerti. Ada motivator bisnis yang hidupnya masih minjem. Ada konsultan cinta yang jomblo 8 tahun. Ada orang yang nasehatin hidup orang lain padahal hidupnya sendiri udah kayak kosan tanpa kasur. Tapi karena dia ngomongnya lancar, kita jadi mikir kayaknya dia tahu sesuatu yang gua nggak tahu deh. Padahal nggak gitu, dia itu cuma lebih pede aja. Dan di dunia modern, percaya diri itu sering dikira kompeten. Coba deh jujur, lu pernah nggak masuk grup yang awalnya niat baik? Contohnya grup alumni, grup kerja, grup keluarga, atau grup apapun itulah. Di awal tuh kan rame ya. Semuanya sok sukses. Semua update. Terus pelan-pelan ada yang tiap hari pamer. Ada yang tiba-tiba jadi pendiam. Ada yang hilang, gak pakai pamit. Anehnya, yang hilang itu biasanya bukan yang paling salah, tapi yang paling capek pura-pura. Karena grup bukan tempat untuk saling jujur. Grup itu tempat untuk tampil. Manusia itu kreatif. Bukan pas dia bikin solusi, tapi pas dia nyari alasan. Contohnya, telat, macet, gagal, belum rezeki, salah pilih, proses pendewasaan. Gue kagum sama otak manusia. Dia bisa bikin cerita biar kita nggak kelihatan salah di depan diri sendiri. Itu otak manusia. Karena jujur itu mahal ya, lebih mahal daripada salah. Mungkin kita semua pernah ada di hubungan yang sebenarnya kita tahu ini salah, tapi kita coba untuk bertahan. Bukan karena cinta, cuman karena gengsi aja. Karena kalau keluar berarti lu harus ngaku, oh gua salah pilih ya. Dan itu berat bro, lebih berat dari sakitnya bertahan. Makanya sering banget kita temuin orang yang balikan, bukan karena sayang, tapi karena takut kelihatan bodoh. Ini pertanyaan yang menurut gue paling susah dalam hidup ya.
bukan gimana cara dapatnya, tapi kapan itu cukup. Gaji naik, pengeluaran ikut. Bahagia bentar, pengen lagi. Kita nggak kelelahan karena kurang, kita kelelahan karena nggak pernah yang namanya puas. Dan yang lucunya, kita bilang ini adalah ambisi. Padahal sebetulnya itu bukan ambisi, tapi suatu ketakutan. Takut berhenti, takut salah, takut dibilang yang namanya gagal. Gue juga baru sadar satu hal ya, yang bikin capek itu bukan jatuh, tapi berdiri sambil pura-pura masih kuat. Yang bikin berat itu bukan gagal, tapi ngangkat ego dalam kondisi terluka. Dan makin dewasa, kita makin jago kelihatan kuat. Padahal kita cuma pinter nyembunyiin rasa lelah yang udah kita tanam dari jauh-jauh hari. Jadi di konten ini bukan cerita tentang uang ya. Ini cerita tentang manusia yang pengen berhasil tanpa harus mengaku salah. Dan mungkin yang perlu kita berhentiin bukan harapan, tapi kebohongan kecil ke diri kita sendiri. Karena kadang yang perlu diputus itu bukan keputusan kita, tapi ego kita. Dan terima kasih buat kalian yang udah nyimak. Kita semua pernah salah, dan kali ini itu nggak apa-apa.